Kalian tahu gak perbedaan kelarutan dan KSP? Sebelumnya kita bahas dulu satu persatu. Kalau kelarutan adalah jumlah maksimum molaritas suatu zat agar dapat larut pada suatu pelarut. Kelarutan dapat juga disebut solubilitas dengan lambang S. Ada 3 jenis larutan, yaitu tidak mengendap, jenuh, dan mengendap. Larutan tidak mengendap adalah larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarut. Larutan jenuh adalah suatu keadaan di mana suatu larutan telah mengandung suatu zat terlarut dengan konsentrasi maksimum. Dan larutan mengendap adalah larutan yang sudah tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut, sehingga menyebabkan terjadinya endapan. Lalu, ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan, yaitu jenis pelarut, suhu, dan pengadukan. Jenis pelarut harus homogen agar bisa bercampur. Senyawa yang heterogen tidak akan bisa bercampur, seperti minyak dan air. Minyak merupakan senyawa nonpolar dan air merupakan senyawa polar, sehingga mereka tidak bisa bersatu. Lalu, suhu yang lebih panas akan menyebabkan ikatan antar zat padat mudah terlepas oleh gaya tarik molekul air, sehingga zat lebih mudah larut apabila suhu lebih panas. Dan yang berikutnya pengadukan. Tumbukan akan semakin banyak sehingga suatu zat akan semakin mudah larut jika diaduk. Sekarang kita akan membahas KSP. Apakah KSP itu? KSP adalah nilai tetapan kesetimbangan garam yang sukar larut dalam air. Berdasarkan definisi tersebut, garam yang dibahas di bab ini adalah garam sukar larut. Contohnya yaitu peraklorida dan natrium oksalat. Terus ada juga yang namanya QSP. QSP itu adalah kesetimbangan ketika belum setimbang. Hah? Bingung kan? Coba kita pakai gambar. Jadi ada gelas, terus yang di dalamnya itu artinya cuman bisa 1 sendok gula yang larut dalam situ. Terus ada tangan kita. Nah, kita nih megang sendok. Terus kita bebas dong masukin 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, atau setengah sendok bahkan. Nah, yang kita pegang itu QSP-nya. Bisa lebih kecil dari KSP-nya, atau enggak bisa lebih besar dari KSP-nya. Kita balik lagi ke jenis larutan. Kalau larutan yang tidak mengendap itu, QSP-nya pasti lebih kecil dari KSP-nya. Kalau larutan jenuh, QSP-nya sama dengan KSP-nya. Dan kalau larutan mengendap, QSP-nya pasti lebih besar dari KSP-nya. Jadi di sini ada 100 ml air, terus kita kasih garam 1 sendok dulu. Setelah beberapa lama diaduk, ternyata semua garamnya sudah larut. Nah, di sini artinya QSP-nya lebih kecil dari KSP-nya. Kita tambah 1 sendok lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, pengadukan akan membuat tumbukan semakin banyak, jadi bakal lebih cepat larut kalau diaduk. Di sini bisa kita lihat, ternyata garamnya masih larut. Nah, di sini juga artinya QSP-nya bisa lebih kecil dari KSP-nya atau bisa sama dengan KSP-nya. Kita tambah 1 sendok lagi. Di sini kita bisa lihat ada endapan di larutannya. Artinya QSP-nya pasti lebih besar dari KSP-nya. Perbedaannya itu kalau kelarutan sama dengan konsentrasi atau molaritas. Sedangkan kalau KSP itu adalah hasil kali suatu konsentrasi dengan konsentrasi yang lain.